Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mayasari dengan NPM A1A0210083, kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Proses kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Perencanaan perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tidak dapat dipisahkan meskipun pelaksanaannya dilakukan atau dikerjakan oleh unit-unit kerja yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar kepala sekolah. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian, ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara bersikap, berpikir, dan tingkah laku yang dipimpinnya dengan kelebihan yang dimilikinya, yaitu kelebihan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah, memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Yang keenam, memantau presentasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perancangan instruksional. Yang selanjutnya yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, berpikir secara realistis dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, adalah seorang kritis. Yang ketujuh, adalah seorang diploma. Yang kedelapan, mengambil keputusan yang sulit. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya, sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka, sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis.